بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Irsyad dan para pemirsa yang menyaksikan melalui Al-Irsyad TV, Masjid Al-Irsyad TV. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diberi keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Pagi hari ini kita akan belajar dan mengambil hikmah dari salah satu murid dari murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita adalah kajian tokoh-tokoh pengukir sejarah dan tokoh yang akan kita bahas sedikit kehidupannya adalah salah satu seorang murid dari atau seorang murid di antara murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdullah bin Qais. Nama asli beliau Abdullah bin Qais. Namun beliau juga dikenal dengan nama panggilannya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau antum mendengar nama Abu Musa Al-Asy'ari, itu nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Beberapa sahabat Nabi memang lebih populer nama panggilannya daripada nama aslinya. Banyak orang lebih mengenal nama panggilan daripada nama asli. Dan nama panggilan ini nama panggilan yang baik. Abu Musa Al-Asy'ari itu nama panggilannya. Al-Asy'ari itu merupakan nisbah, penisbatan kepada kabilah di Yaman. Maka Abu Musa ini berasal dari Yaman. Di dalam kitab sejarah, beliau seorang yang pendek, qasir. Qasir itu pendek, nahif,
kurus, khafiful lihyah. Jenggotnya tidak lebat. Namun nanti kita akan melihat kehidupan Abu Musa al-Asy'ari ini yang menunjukkan keberanian, yang menunjukkan perjuangan, yang ini membuktikan bahwa keberanian, kekuatan itu tidak dilihat dari bentuk tubuh. Yang mendorong seseorang menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berani, itu bukan tubuhnya, akan tetapi rohnya, keimanannya. Ghadara watanahu al-Yaman ila al-Ka'bah fawra sima'ihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu negeri Yaman, ketika mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan saudaranya. Dia datang kepada Nabi dan Nabi menjelaskan tentang Islam dan dakwanya. Abu Musa pun memeluk agama Allah. Abu Musa ini sebelum memeluk Islam, beliau sudah memiliki kebencian terhadap penyembahan berhala. Sebelum masuk Islam, beliau sudah tidak senang dengan perilaku orang-orang yang menyembah berhala. Ini menunjukkan fitrah beliau itu masih kuat. Karena fitrahnya manusia itu adalah tauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Abu Musa dan rombongannya mau datang ke Madinah, Nabi bersabda, "Atakum ahlul Yaman, hum araqqu af'idatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah." Akan datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang hatinya paling lembut. Araqqu af'idatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin. Keimanan itu dari Yaman dan hikmah itu merupakan hikmah Yaman. Ini merupakan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman pada saat itu. Kenapa mereka disebut orang-orang yang hatinya paling lembut? Mereka disebut orang yang hatinya sangat lunak, dan mereka juga dipuji sebagai orang-orang yang beriman dan memiliki hikmah, karena memang penduduk Yaman
merupakan penduduk yang menerima Islam tanpa ada paksaan, tanpa ada peperangan. Mereka menerima Islam dengan cepat. Dan mereka menjalankan Islam dengan baik. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari. Terlebih lagi, kelompok Ash'ariyun, yakni mereka-mereka yang dari kabilah Ash'ari ini, memiliki keutamaan, keunggulan yang mendatangkan pujian lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ketika mereka memeluk Islam, ada satu budaya, kalau kita bisa menyebutnya budaya, di dalam kabilah Syariah ini yang mendatangkan kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang Asy'ari. Innal Asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang Asy'ari ini, yakni Asy'ari di sini nisbah kepada kabilah, ya, kabilah Asy'ariyah, bukan mazhab akidah tertentu, tidak yang dimaksud di dalam hadis ini. Innal Asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang Asy'ari, idza armalu fil ghazwi, jika mereka berjalan di dalam peperangan, ketika mereka sedang berperang, au qalla ta'amu ayalihim bil Madinah, atau ketika mereka mengalami kekurangan makanan bagi keluarga mereka di kota Madinah, jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid, thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah, fahum minni wa ana minhum. Mereka kalau dalam peperangan atau sedang mengalami kekurangan, keluarga mereka mengalami kekurangan, sebagian dari mereka mengalami kekurangan, maka yang lain mengumpulkan makanan di satu pakaian, fi thawbin wahid. Semuanya menyumbang, semuanya mengumpulkan makanan. Kemudian dibagi secara merata untuk semuanya. Dibagi secara merata untuk semuanya. Maka Nabi pun berkata, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyin, yang mana mereka memiliki solidaritas yang kuat. Dan inilah perbuatan, sikap yang ada di tengah-tengah mereka yang mendatangkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pernah berkata, "Balagana makhraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman." Kami mendengar berita kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kepergian Nabi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Wa nahnu bil Yaman. Pada saat itu kami di negeri Yaman. Ini setelah beliau menemui Rasulullah kembali lagi ke Yaman. Fa kharajna muhajirina ilaih. Maka kami pun segera menyusul beliau. Kami berangkat bersama-sama, berhijrah untuk bertemu, bergabung dengan beliau. Wa ikhwanun li ana asgharuhuma ahaduhuma Abu Burda wal akhar Abu Rahm. Wa bid'a wa khamsuna rajulan min qaumi faraqibna safina. Yang keluar itu adalah saya
dan dua adik-adik saya, Abu Burda dan Abu Rahm, dan juga 50 sekian orang dari kaumku. Mereka semua menaiki safinah, menaiki kapal. Ketika kami berangkat menuju Nabi, naik kapal laut, ternyata kapal kami bertemu dengan kapal rombongannya Ja'far. Fa'alqatna safinatuna ila Najasyi bil Hathasa. Kapal kami ini ternyata kesasar. Bukan ke Madinah, tapi justru akhirnya sampai ke negeri Najasyi. Ke negeri Najasyi, negeri Afrika. Pada saat itu kami bertemu dengan Ja'far ibn Abi Talib dan sahabat-sahabatnya. Kita tahu Ja'far bin Abi Talib dan beberapa orang sahabat Nabi hijrah ke mana? Ke Habasyah. Demi menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akidahnya. Abu Musa dan rombongan bertemu mereka di sana. Ketika Ja'far bin Abi Talib mengetahui niat kedatangan Abu Musa al-Asy'ari dan rombongannya, maka Ja'far bin Abi Talib berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athana wa umirna wa amarna bil iqamah. Fa'aqimu ma'ana." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus kami ke sini dan kami disuruh tinggal di negeri Habasyah. Maka tinggallah kalian bersama kami di sini. Akhirnya Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari ini tinggal bersama para sahabat yang lain yang sudah dahulu bertempat di negeri Habasyah. Dan kita tahu negeri Habasyah pada saat itu dipimpin oleh seorang Nasrani yang bernama Najasyi atau Raja Najasyi, yang disebut dengan Raja Najasyi, yang sangat adil. Sehingga Nabi mengarahkan para sahabat untuk datang ke negeri Habasyah. Kata Nabi, di sana ada seorang raja yang tidak akan menzalimi siapa yang berada di bawah kekuasaannya. Dan alhamdulillah akhirnya Raja Najasyi ini memeluk agama Allah, memeluk Islam. Dan karena Raja Najasyi inilah dikenal dengan adanya salat gaib. Salat gaib itu terjadi ketika Raja Najasyi meninggal di Afrika, maka Nabi pun yang berada di Madinah mensalati Raja Najasyi gaiban. Ya, secara gaib. Gaib artinya tidak berada di satu tempat. Tatkala Abu Musa datang ke kota Madinah, ketika Nabi SAW berada di Madinah dan Abu Musa datang bersama dengan rombongannya, Nabi pun memuji mereka. Nabi SAW memuji mereka dengan pujian yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yaqdumu alaikum ghadan qaumun hum araqqu quluban lil islami minkum. Akan datang kepada kalian besok suatu kaum yang hati mereka lebih lunak menerima Islam daripada kalian. Faqadimal asy'ariyun, maka datanglah orang-orang Asy'ariyun. Dan di antara mereka Abu Musa al-Asy'ari. Tatkala mereka mendekati kota Madinah, mereka pun bersenandung, yakni bersyair dengan syair, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah." Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan orang yang kita cintai. Siapa? Muhammad dan kelompoknya. Falamma qadimu, tatkala mereka datang ke kota Madinah, tasafahu, mereka pun saling berjabat tangan. Fakanuhum awwalu man ahdatsal musafaha.
Dan merekalah orang-orang Yaman itu yang pertama kali membiasakan al-musafahah ketika bertemu. Berjabat tangan ketika bertemu. Dan ini kemudian menjadi tradisi Islami yang mendatangkan pahala dan keutamaan. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang berjumpa, kemudian mereka saling berjabat tangan, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosa mereka sebelum mereka melepaskan kedua tangan mereka. Jadi keutamaan ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kemudian berjabat tangan. Tentu berjabat tangan di sini sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka bukan pahala, bukan ampunan, tapi justru dosa. Karena tidak boleh seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi mereka adalah orang-orang pertama kali membiasakan itu al-musafahah. Al-musafahah. Maka kalau kita sebagai sesama Muslim ketemu berada dalam jarak yang dekat dan bisa berjabat tangan, lebih baik berjabat tangan daripada hanya sekedar hello atau mengangkat tangan. Ya. Kalau memang sempat berjabat tangan. Kalau tidak sempat berjabat tangan atau tidak memungkinkan berjabat tangan, jangan berjabat tangan. Di jalan naik motor, ya tidak perlu berjabat tangan. Turun dulu berjabat, tidak perlu. Ya. Ini al-musafahah. Orang-orang Yaman yang mentradisikan itu. Kemudian ikhwani fillah azallahu ayyakum, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pun datang dan beliau pun menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semangat belajar bersama dengan Nabi sehingga beliau menjadi seorang ulama, menjadi seorang qari, seorang ahli Quran, ahli fikih, al-alim. Dan beliau pun menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim. Di zaman Nabi beliau sudah memberi fatwa. Kemudian setelah itu beliau pun diangkat menjadi qadhi. Orang-orang yang memutuskan perkara dan juga memberi fatwa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, qudatu hadhihi al-ummah arba'ah. Qadhi, hakim tertinggi di umat ini ada 4. Umar, Ali, Abu Musa dan Zaid bin Thabit. Ya, ini menunjukkan keilmuan mereka. Kemudian dia berkata, kana al-fuqaha min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6. Pakar fikih, pakar agama, pakar. Yang lain mengerti agama, na'am, tapi pakar ada orang-orang tertentu yang lebih dalam ilmunya. Siapa mereka? Ada 6. Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid, Abu Musa, dan Ubay bin Ka'ab. Ini merupakan fuqaha min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keislaman Abu Musa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sangat baik. Sampai-sampai ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang murtad dari agama Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti ganti dengan kaum yang lain. Kalau kalian keluar dari agama Allah, murtad dari agama Allah, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Suatu kaum yang mana yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumuka ya Abu Musa."
yang termasuk ayat ini kaummu wahai Abu Musa. Ini pujian yang luar biasa. Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ini ayat 54, orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Yang kemudian disebutkan sifat-sifat mereka, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang adzillah, lembut, tawadhu di hadapan orang-orang beriman, tegas di hadapan orang-orang kafir. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela mereka. Itulah kriteria hamba-hamba Allah yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya Abu Musa al-Asy'ari dan orang-orang yang bersamanya, yakni mereka-mereka mukminun dari penduduk Yaman. Abu Musa al-Asy'ari ma'asyiral muslimin, beliau adalah orang yang kemudian menjadi ahli Al-Quran. Dan cintanya kepada Al-Quranul Karim luar biasa. Beliau pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran? Maka beliau pun mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Baik ketika berdiri maupun duduk, ketika berada di bawah maupun ketika berada di atas tunggangan, saya tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Sama seperti kita tidak pernah meninggalkan HP. Nah, kalau kita tidak pernah meninggalkan HP ketinggalan bingung. Abu Musa al-Asy'ari tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Namun beliau interaksinya dengan Al-Quran tidak hanya dengan membaca. Beliau min ahlil Quran, hifdhan wa fiqhan wa amalan. Beliau menghafal, memahami, dan tentunya mengamalkan. Kata-kata bijak yang keluar dari lisan beliau, radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittabi'ul Quran, wa la tatma'u fi ayat tabi'akumul Quran. Ittabi'ul Quran. Kalian itu ngikuti Al-Quran. Dan jangan sampai kalian ingin Al-Quran mengikuti kalian. Kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Bukan Al-Quran dipaksa untuk mengikuti tradisi kita, budaya kita. Itu orang Islam. Petunjuknya Al-Quran. Segala sesuatu ditimbang oleh timbangan Al-Quran. Sikapnya yang mengikuti sikap yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka beliau mengingatkan, ini merupakan firasatnya orang beriman. Seolah-olah beliau akan melihat, seolah-olah beliau mendapatkan firasat. Akan ada muncul orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Quran, tapi hakikatnya mereka menjadikan Al-Quran mengikuti kehendak mereka. Ittabi'ul Quran. Wala tatma'u fi ayat tabi'akumul Quran. Abu Musa juga dikenal dengan sosok yang sangat indah bacaan Al-Qur'annya. Sampai Nabi SAW pernah suatu malam beliau berada di samping pintu masjid. Keluarlah Ibnu Buraidah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Buraidah. Jadi Nabi berada di pintu masjid, keluar Ibnu Buraidah, di masjid itu ada seseorang yang sedang sholat. Kata Nabi SAW, ya Buraidah atarahu yurai. Ya Buraidah, apakah kau melihat orang ini sedang pamer? Buraidah mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, bal huwa mu'minun munib. Orang ini yang salat ini adalah orang mukmin yang munib, yang punya sifat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW bersabda, laqad u'tiya mizbaran min mazamir ali Dawud. Sungguh orang ini telah diberi mizbar. Mizbar itu seruling, Mbak. Artinya suara yang indah
di antara keindahan-keindahan yang pernah Allah berikan kepada keluarganya Daud alaihi salatu wassalam. Suaranya indah sampai-sampai An-Nahdi mengatakan, Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, "Idza kana la yusalli bina," Abu Musa al-Asy'ari ini kalau sholat, kami yang di belakang menjadi makmumnya ini berharap dia membaca surat Al-Baqarah. Berharap dia membaca surat Al-Baqarah. Karena indahnya suara yang dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Abu Musa juga adalah sosok yang banyak berpuasa, shawwam. Dan beliau pernah ketika berada di atas kapal dalam satu peperangan, beliau pernah mendengar ada suara yang wallahu alam dari mana suara itu keluar. Fa innahu man attasha nafsahu lillahi fid dunya fi yaumin har kana 'ala Allah ay yarwiyahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang attasa nafsahu lillah, yang menghauskan jiwanya, membuat jiwanya haus, lapar karena Allah di dunia, di hari yang panas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuaskan dahaganya pada hari kiamat. Maka Abu Musa al-Asy'ari salah seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan puasa, bahkan di hari-hari di cuaca-cuaca yang sangat panas. Kemudian beliau sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau pun selain ahli ibadah, ahli Quran, beliau juga ahli jihad. Beliau berperang bersama dengan Rasulullah dan beliau berperang bersama dengan para sahabat, para khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi amir perang ketika bersama dengan Abu Bakar, ketika bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dan beliau salah seorang panglima yang ikut membebaskan, yang menaklukkan kekuasaan Persia di Iran. Itulah mengapa orang-orang Iran membenci Sayyidina Umar. Bencinya luar biasa kepada Sayyidina Umar. Salah satu panglima mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ada beberapa mauqif, ya, sikap atau beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Abu Musa dan sahabat-sahabat yang lain di peperangan-peperangan tersebut. Namun ini tentu membutuhkan waktu yang lama, ya. Intinya mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun Abu Musa mendapatkan pujian dari Nabi dan telah beriman menjadi ulama ahli Quran, itu tidak menghentikan amal-amal kebaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jihadnya terus dilaksanakan, jihadnya terus dikerjakan. Dan di saat-saat terjadi fitnah di antara kaum muslimin, terjadi fitnah di antara kaum muslimin yang dimulai dari kekhalifahan Uthman, Sayyidina Uthman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, di situ ada beberapa fitnah. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada kita semua. Dan fitnah yang terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan fitnah yang terjadi karena memperebutkan dunia. Ini yang harus kita fahami. Fitnah yang terjadi karena perbedaan ijtihad yang sama-sama ingin meraih apa yang terbaik di sisi Allah. Walaupun tentunya ada yang salah, na'am, mereka bukan malaikat. Tapi ingat, fitnah yang terjadi bukan seperti fitnah para pecinta dunia, para pecinta kekuasaan. Tidak mungkin, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sudah mendapatkan legitimasi, rekomendasi dari Allah melalui Al-Quran, melalui lisan Nabi,
orang-orang yang menyerahkan dunia untuk akhirat, kemudian di masa-masa tuanya berebut dunia. Nggak mungkin. Mereka itu hidup, meninggalkan dunia, di masa tuanya mau mati berebut dunia. Ya. Ini perlu kita fahami. Karena lewat pintu ini, orang-orang yang tidak senang dengan Islam dan orang-orang Islam yang terpengaruh dengan mereka mulai mencaci maki, mulai merendahkan sahabat Rasulullah SAW. Hati-hati dengan sejarah. Sejarah itu ditulis oleh siapa yang mempunyai kepentingan. Ya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, ketika terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah ridwanullahu alaihim ajma'in, beliau termasuk orang-orang yang kemudian i'tizal, menarik diri. Menarik diri. Beliau bukanlah orang yang seperti yang tertulis di dalam buku sejarah, termasuk sejarah anak-anak kita di sekolah. Ketika terjadi peristiwa tahkim, upaya untuk damai antara pihak Ali dan Muawiyah, ada Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari sebagai perunding, juru runding. Lalu Abu Musa dikalahkan, dibohongi katanya. Itu sejarah yang tidak benar, hati-hati. Ada peristiwa itu, tapi kisahnya tidak seperti yang ditampilkan. Ingat, tujuan musuh-musuh Allah ingin merusak citra sahabat Rasulullah SAW. Kalau citra sahabat rusak, berarti hadis-hadis yang kita terima tidak layak untuk diamalkan. Kenapa? Karena diriwayatkan dari orang-orang yang tidak kredibel. Itu dampaknya. Jadi hati-hati ma'asyiral muslimin. Termasuk Abu Musa dikatakan orang yang lemah, gak bisa berunding, orangnya sudah dibohongi, bla 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 bla. Maka kita abaikan omongan-omongan yang tidak ada nilainya. Kita kembali kepada Al-Quran, kepada pujian Rasulullah SAW kepada Abu Musa. Tidak mungkin Al-Quran dan Nabi memuji sosok yang nantinya akan berbuat jahat kepada Islam. Tidak mungkin. Siapa yang kita percaya? Al-Quran, hadis, ataukah omongan manusia-manusia yang kita tidak tahu siapa mereka, apa latar belakang mereka? Loh Ustaz, kisah-kisah mereka itu juga ditulis oleh orang-orang Islam, bahkan pakar-pakar sejarah hebat. Naam. Al-Imam At-Tabari menulis. Maka kita katakan ya ikhwan, orang-orang dulu, Al-Imam At-Tabari, pakar-pakar sejarah, mereka menulis apa yang mereka dengar. Mereka hanya menyantumkan apa yang mereka dengar, ditulis saja. Tapi bukan berarti yang mereka tulis mereka sepakat. Ketika Imam Tabari mendengar ada kisah dengan sanad, jadi ditulis di dalam bukunya. Ya, bla 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 bla. Kemudian para ahli sanad, ahli riwayah meneliti jalur-jalurnya. Oh, ternyata jalur ini tidak benar. Ya, ini penting sekali. Sehingga kita tidak jatuh pada sikap mencela dan menggambarkan citra buruk kepada para sahabat Rasulullah. Kita katakan na'am, sahabat Nabi bukan malaikat. Kita juga tidak boleh mengatakan semua sahabat maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tapi kita harus membawa perselisihan mereka di dalam konteks yang benar. Konteksnya apa? Sama-sama berijtihad. Bukan untuk, jangan dibayangkan perselisihan mereka seperti perselisihan para politisi pejabat pada kehidupan modern ini. Yang pertengkaran mereka dalam urusan-urusan yang memang murni politik, tidak ada niat apa-apa. Abu Musa al-Ash'ari ketika menarik diri ma'asyiral muslimin, beliau pernah mendapatkan tawaran dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah menulis surat untuk bergabung dengan Muawiyah, dan Muawiyah menjanjikan jabatan untuk dua anaknya. Jabatan untuk dua anaknya di Basrah dan Kufah. Kalau engkau bergabung dengan kami. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau membalas surat Muawiyah. Beliau pun mengatakan, apa yang engkau serukan kepada kami merupakan sesuatu yang besar.
dan bagaimana atau apa yang saya ucapkan di hadapan Allah ketika saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin terlibat. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun, dan akhirnya beliau pun berkata, "Laisa fima aradtum min hajah, wassalamu alaik." Dia menulis surat kepada Muawiyah, Muawiyah gubernur, Muawiyah pemimpin, khalifah. Pada saat itu beliau berada di Syam. Ya, walaupun ini masih perdebatan. Di zaman Ali bin Abi Thalib, beliau tidak bergabung dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu beliau menjabat sebagai khalifah. Yang kisahnya panjang, dan ini ada kebaikan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan, yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ma'asyiral muslimin, ketika mendapatkan tawaran tersebut, Abu Musa menolak. Dia mengatakan, saya tidak butuh dengan tawaran-tawaran ini. Saya takut kalau jatuh pada fitnah, jatuh pada pertikaian, apa yang saya ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun kemudian, ma'asyiral muslimin, menjauhi fitnah dan fokus dalam beribadah kepada Allah di masa tuanya, bahkan menjelang wafatnya. Beliau pun sangat-sangat beristihad, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai murid-muridnya, kawan-kawannya merasa kasihan. Dia mengatakan, ya imam, ya syekh, kamu sudah terlalu luar biasa dalam hal ibadah kepada Allah. Bahkan menjelang wafatnya pun semakin intens beribadah kepada Allah. Ketika diingatkan hal seperti itu, beliau mengatakan, ini nasihat juga buat kita. Innal khayla idza qarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha. Sekawanan kuda kalau dilepas, dia berlomba, semakin dekat dengan garis finish, semakin lambat atau semakin cepat? Semakin cepat. Semakin cepat. Orang yang berlomba-lomba ketika mendekati garis finish, semakin cepat dia untuk menuju ke garis finish. Itulah mengapa beliau semakin intens dalam beribadah kepada Allah. Ini nasihat ikhwani fillah buat kita. Kita ini semakin dekat dengan garis finish kematian. Jangan semakin lambat, semakin mundur, semakin melemah. Justru semakin kuat, semakin bersegera. Ya. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, "Walladzi baqiya min ajali aqall min dzalik." Ajalku itu sudah sebentar lagi, lebih dekat daripada jarak orang yang mau menempuh jalur finish. Ya. Maka beliau pun meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, yakni dalam keadaan kondisi iman, dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah beliau meninggal di Kufah atau di Madinah. Ya. Dan beliau pun meninggal di zaman kekhalifahan Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun 52 Hijriah. Sebagai penutup, apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan sifat-sifat Abu Musa al-Asy'ari, beliau Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kana sawaman qawaman. Beliau adalah sosok yang banyak berpuasa, qawam, yang banyak melaksanakan ibadah, rabbaniyan, orang yang selalu kembali kepada Allah, zahidan, orang yang zuhud, abidan, ahli ibadah, mimman jama'al ilma wal amala wal jihada wa salamata sadr. Ini penting ma'asyiral muslimin. Abu Musa al-Asy'ari termasuk orang-orang yang menggabungkan antara ilmu, amal, jihad dan kebersihan hati. Saya katakan penting, ini kalimat yang mudah-mudahan juga menjadi sifat kita.
Ilmu, amal. Bukan hanya berilmu tapi meninggalkan amal. Atau beramal tanpa ilmu, la. Ilmu, amal. Tidak hanya amal-amal untuk pribadinya, tapi jihad fisabilillah. Jihad adalah untuk masyarakat. Jihad sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dulu masa lalu ketika ada perang, jihadnya perang. Kalau di Indonesia jihadnya bukan perang. Jihadnya menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Jihadnya amar ma'ruf nahi munkar. Jihadnya adalah jihadun nafas, mengajak diri kita untuk jadi orang baik, berilmu, beramal. Yang keempat, kata Imam Zahabi, salamatus sadar. Ahli ibadah taat, jihad, berani, tapi hatinya bersih. Artinya tidak ada dengki, iri. Lisannya tidak pernah mencelah saudara-saudaranya, menghina saudara-saudaranya. Mohon maaf, karena ada sebagian orang di antara kita terlihat soleh, Masya Allah. Belajar, terlihat beramal, tapi lisannya, na'udzubillah. Jama'a bainal ilmi wal amali wal jihad wa salamatus sadr. Lam tughayyirhul imarah wala ightarra bid dunya. Kekuasaan tidak merubah gaya hidupnya. Kekuasaan tidak berubah gaya hidupnya. Beliau menjabat, diberi jabatan oleh Umar bin Khattab. Diberi jabatan di zaman Umar bin Khattab. Menjadi gubernur. Di Kufah, di Basrah. Tapi tidak merubah gaya hidup beliau. Wala ightarra bid dunya. Dan tidak tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang bisa kita teladani. Kalau tidak sama persis seperti Abu Musa. Karena memang berat. Persis seperti sahabat Nabi berat. Ya, saya selalu katakan berat. Tapi minimal kita berada di mana? Di belakang mereka. Di jalurnya mereka. Jangan keluar. Walaupun mereka sudah kuliah, kita masih kelas 1 SD. Tapi masih di sekolah yang sama. Sekolah Muhammad SAW. Agar kita bisa berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan itulah merekalah tokoh-tokoh hakiki yang seharusnya kita teladani. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.